Selamat pagi. Tidak terasa COVID-19 sudah hampir 7 bulan. Saat ini adalah bulan September di tahun 2020. Dan COVID-19 ini banyak menjadi tantangan dan juga kesempatan untuk berbagai bisnis yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah bisnis farmasi, khususnya supply chain management. Di zaman COVID-19 ini juga menghadapi beberapa tantangan. Kami ingin berbagi informasi dan sharing pengetahuan tentang bagaimana supply chain management di industri farmasi pada masa-masa pandemik COVID-19 atau new normal era ini. Sebenarnya di Indonesia, industri farmasi sebelum ada COVID, ada beberapa hal yang sudah menjadi tantangan atau berpengaruh terhadap industri. Salah satu adalah regulasi. Memang kita tahu industri farmasi adalah industri yang sangat regulated, sehingga tuntutan regulasi makin lama makin kuat. Tetapi ini sesuatu yang baik karena memaksa industri farmasi untuk berbenah dan menghasilkan produk yang selalu berkualitas. Namun bersamaan juga ada isu tentang halal. Meskipun halal ini menurut undang-undang baru diimplementasikan secara penuh kira-kira 10 atau 15 tahun lagi, tetapi bagi industri farmasi ini juga sebagai tantangan bagaimana kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang halal dan proses-proses yang halal sehingga pada saatnya nanti memang industri farmasi bisa menghasilkan produk farmasi yang halal. Terakhir adalah isu tentang TKDN dari segi regulasi, Local Content Regulation. TKDN ini memberi angin segar bagi industri farmasi yang beroperasi di dalam negeri karena dengan TKDN ini industri-industri yang memproduksi produknya di dalam negeri mulai dari bahan baku maupun produk jadi akan mendapat preference kalau nanti ikut e-catalogs dibandingkan dengan produk-produk yang import. Kemudian di sisi kanan kita juga sebelum COVID GDP growth Indonesia itu naik dengan cukup baik ya. Tetapi memang setelah COVID ini kita mengalami masa-masa resesi sehingga ini juga menjadi tantangan bagi industri farmasi bagaimana mengantisipasi pertumbuhan yang tidak baik selama 1 atau 2 tahun ini akibat COVID. Karena kita tahu bahwa GDP sangat berpengaruh terhadap konsumsi obat. Selain itu juga ada faktor JKN, BPJS. JKN BPJS ini secara positif bisa meningkatkan pemakaian obat dalam unit meskipun dalam harga kita harus berkompetisi artinya dengan harga yang murah. Di sisi lain memang masih ada tantangan tentang bagaimana pembayaran dari BPJS terhadap industri farmasi. Terakhir, masalah digital era. Digital era sebelum COVID memang sudah mulai dialami oleh industri farmasi. Tetapi dengan adanya COVID ini, era komersialisasi online menjadi percepatannya sangat-sangat lebih cepat. Dan terakhir tentunya masalah COVID itu sendiri. Yang ingin saya bahas pada kesempatan ini adalah pengaruh COVID itu sendiri terhadap industri farmasi khususnya supply chain. Kalau kita lihat supply chain di Indonesia itu mulainya adalah dari raw material kemudian masuk ke industri manufacturing atau formulasi untuk membawa sediaan obatnya setelah menjadi tablet, injeksi, produk-produk jadi farmasi, kemudian itu didistribusikan ke PPF yang ada di Indonesia. Dari PPF itu kemudian didistribusikan ke apotek dan rumah sakit sebagai channel di mana dari rumah sakit itu akan mendeliver kepada pasien. Nah, dalam era normal ini, era pandemi COVID, ada beberapa hal yang mempengaruhi alur supply ini. Nah, apa yang menjadi tanda dari COVID-19 yaitu terjadinya lockdown. Lockdownnya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, ini nanti berpengaruh terhadap supply raw material yang kita tahu bahwa kebanyakan import. Kemudian pada awal lockdown, demikian juga pada saat lockdown kedua biasanya disertai dengan panic buying. Panic buying itu artinya mereka membeli
dengan jumlah besar karena takut suplainya terhalang. Ini juga mempengaruhi industri farmasi, terutama di manufacturing proses. Tiba-tiba ada permintaan yang tinggi, kita sampai lembur-lembur atau mencari bahan yang cukup banyak, tapi setelah itu karena ini hanya sekedar panic buying, penggunaannya juga tidak banyak, tiba-tiba setelah itu drop pembeliannya. Ini juga menjadi tantangan bagi supply chain di Indonesia. Terakhir, di seluruh dunia dengan adanya pandemik ini ada tren deglobalisasi. Artinya apa? Masing-masing negara berusaha untuk melindungi kepentingan dirinya sendiri. Itu kira-kira 3 hal yang menjadi ciri khas dari pandemik ini yang mempengaruhi secara langsung supply chain farmasi di Indonesia. Kita akan lihat satu-satu pengaruhnya terhadap fase-fase supply chain yang ada di Indonesia. Kita mulai dari raw material. Raw material kita tahu bahwa Indonesia adalah industrinya adalah industri formulasi. 96% bahan bakunya diimpor dari luar negeri. Oleh karena itu, pada saat terjadi COVID-19 ini, apa yang dialami yaitu shortage dan supply yang terbatas. Mengapa shortage supply terbatas? Karena di Cina maupun di India pada saat COVID melakukan lockdown, sehingga pabriknya atau karyawannya di sana pun juga tidak bisa masuk pabrik, sehingga otomatis pabriknya berhenti. Kemudian juga ada masalah pada saat semua negara melakukan lockdown, maka yang namanya transportasi antar negara juga menjadi turun dengan drastis. Oleh karena itu juga kita alami pada saat mereka sudah menghasilkan produk yang lockdown itu, tetapi ship forwardernya terbatas, kemudian pelabuhan-pelabuhan pengirimannya juga masih belum lancar. Kemudian yang nomor 3 itu tadi yang saya ceritakan, ada tren deglobalisasi, masing-masing negara berusaha untuk melindungi kepentingan negaranya sendiri. Nah, dengan hal seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh industri farmasi dalam era-era normal itu? Tentunya kita bisa bagi dari 2 tahap. Untuk short term, maka kita yang terbatas bahan bakunya dan kita juga kesukaran mencari suplai bahan baku, entah itu dari Cina, dari India, even juga dari Eropa, maka yang dilakukan paling utama adalah prioritas. Karena bahan baku mungkin dipakai untuk beberapa produk, lalu kita prioritaskan hanya dipakai untuk produk-produk yang memang dibutuhkan oleh COVID-19 yang permintaannya menjadi besar. Yang lain dikalahkan. Itu yang pertama, prioritas. Dengan demikian kita masih bisa survive, memberi serve terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, kita coba mengoptimizing dan speed up delivery dari negara-negara yang lockdown itu. Kita tahu masalahnya, kalau sudah mereka selesai lockdownnya, maka banyak yang akan pesan. Dan hambatan pertama yang dialami adalah mencari transportation. Maka itu kita juga kerjasama dengan antar perusahaan, juga dengan pemerintah, mencari transportasi alternatif yang nggak kepikir sebelumnya. Misalnya kita coba pakai pesawat terbang, kemudian shipment spesial, itu kita coba semua supaya barang-barang bisa masuk ke Indonesia dengan berbagai upaya. Dan terima kasih juga pemerintah support dalam hal ini untuk membantu memasukkan barang-barang atau raw material yang dibutuhkan ke Indonesia. Kemudian juga kita negotiate dengan pemerintah khususnya di bea cukai, karena kita tahu pada saat seperti ini di mana semua pabrik lockdown, kalau kita dapat kiriman bahan baku masuk saja alhamdulillah, tapi dokumennya pasti tidak lengkap karena di sananya juga masih pegawainya segala macam belum masuk secara lengkap. Dan ini untung bea cukai bisa mengerti sehingga diutamakan kalau barangnya sudah masuk di Indonesia di pelabuhan segera dikeluarkan, sedangkan dokumen ada perlakuan khusus yang sangat membantu. Nah, itu yang jangka pendek. Yang jangka panjang ya kita harus sadar bahwa sekarang memang kita perlu vendor diversifikasi, bukan hanya vendornya yang banyak, tetapi kita juga multi country. Karena pengalaman kalau hanya tergantung dari satu negara di mana di situ ada beberapa pabrik, itu menjadi problem kalau negara itu bermasalah misalnya sampai lockdown. Oleh karena itu vendor diversifikasinya sekarang arahnya lebih ke multi country. Jadi kalau satu di Cina, satu di India, satu di Turki, itu menjadi alternatif yang paling baik dengan pengalaman ini. Dan terakhir, jangka yang panjang, lebih panjang lagi, kita harus coba proses produksi
bahan baku di dalam negeri harus dipercepat. Tentunya tidak semua, kita harus pandai-pandai memilih mana yang memang kita punya advantage dan mana yang dibutuhkan oleh banyak rakyat, itu yang harus kita mulai produksi di dalam negeri. Sekilas, kalau kita lihat, kenapa sih produksi di dalam negeri itu eh, bahan baku itu susah? Karena kalau kita lihat ini adalah kurva dari eh, industri, ini adalah margin keuntungannya, di sini adalah teknologi. Di ujung sebelah sini, ini marginnya paling besar, 100%, tapi kita harus riset untuk menemukan obat baru sehingga mendapatkan paten. Dengan paten kita dilindungi 20 tahun, artinya selama 20 tahun hanya satu pemain dalam industri itu, sehingga dengan demikian harganya ya sangat tergantung dari industri itu, sehingga marginnya bisa sangat tinggi sekali. Tapi Indonesia juga tidak banyak yang masuk ke arah ini. Demikian juga untuk industri bahan baku. Indonesia tidak banyak masuk ke industri bahan baku karena ada beberapa hal. Di sini salah satunya economic skill-nya masih belum masuk. Jadi jumlahnya masih sedikit. Harapannya dengan JKN volumenya naik, economic skill-nya bisa naik. Sehingga kalau kita produksi, even batch terkecil pun tidak bisa diserap seluruhnya oleh kebutuhan bahan baku di Indonesia. Nah ini harus menjadi problem yang pertama. Tapi kalau JKN berjalan dengan baik, mestinya ini bisa teratasi. Yang kedua, masalahnya adalah industri upstream atau intermediate-nya juga masih sangat lemah. Meskipun Indonesia punya minyak yang cukup kuat, tetapi industri intermediate-nya tidak berkembang karena dari minyak kita aromatiknya belum diproduksi. Oleh karena itu kita harus memperkuat intermediate karena hampir semua intermediate sekarang imported. Jadi ini juga satu kelemahan. Kemudian yang kelemahan ketiga, belum ada garansi dari pasar bahwa produk-produk yang diproduksi di Indonesia itu memang akan diserap oleh Indonesia. Oleh karena itu, tiga hal ini yang menjadi penting kalau kita ingin membuat produksi bahan baku di dalam Indonesia dan perlu insentif-insentif dari pemerintah. Nah, kemudian bagaimana di manufacturing? Kalau tadi raw material, di manufacturing. Nah, di pabrik, untungnya kita masuk 8 industri prioritas. Artinya meskipun ada, kalau di Indonesia istilahnya PSBB atau lockdown versi Indonesia, tetapi industri-industri farmasi masih boleh berjalan dengan beberapa rekomendasi izin dan support penuh dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan juga Kementerian Industri. Jadi selama new era COVID-19, industri farmasi, industri pabrik obat masih bisa jalan. Hanya challenge-nya di sini adalah kalau kita boleh jalan, bagaimana mencegah bahwa COVID itu tidak masuk ke pabrik. Oleh karena itu, tantangannya adalah implementasi health protocol untuk COVID-19. Bagaimana dengan kapasitasnya kalau sudah jalan? Kapasitas memang karena permintaannya berubah pada masa-masa COVID ini, kunjungan ke dokter menjadi lebih dokter ke rumah sakit sedikit, pasien ke rumah sakit sedikit karena mereka jaga-jaga physical distancing, tetapi permintaan untuk obat-obat yang berhubungan dengan COVID, mulai dari pencegahan, imunomodulator, vitamin, kemudian obat yang dipakai untuk mengobati, sampai hand sanitizer, itu permintaannya tinggi. Oleh karena itu, di sini banyak yang lain turun, tapi khusus untuk produksi yang berhubungan COVID ini utilize-nya sangat tinggi. Jadi secara umum masih ketolong meskipun tidak bisa fully utilize, tapi fasilitas yang memproduksi fasilitas untuk obat-obat COVID, alhamdulillah masih bisa baik utilisasinya. Kemudian dari sisi manufacturing, tadi yang saya jelaskan, yang paling penting adalah meskipun manufacturing masih boleh jalan dan beberapa fasilitas produksinya masih fully utilized untuk produksi produk-produk COVID, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menjaga karyawan-karyawan atau pabrik kita bebas dari COVID. Oleh karena itu, yang perlu dijaga adalah implementasi health protocol yang baik. Health protocol yang baik di pabrik itu biasanya ada 3 yang dilakukan. Satu adalah aturan umum, yaitu masker, temperatur dicek, hand sanitizer, physical distancing. Untuk melakukan itu, maka di pabrik harus improve working facility-nya.
Misalnya lift kalau bisa jangan nggak susah pakai disentuh, kemudian antar karyawan kalau memang harus bekerja bersama itu ada pengaman-pengaman tertentu ya. Jadi memang pintu, kemudian bagaimana kita working tempat kerja diperbaiki itu semua menjadi penting. Kemudian yang kedua, dalam hal ini kita harus pandai-pandai untuk mengkombinasi work from office sama work from home. Kalau administrasi bisa dilakukan work from home, tetapi memang yang menjadi challenge adalah karyawan yang kerjanya di pabrik di mesin. Dan itu masih ada caranya. Biasanya kita yang biasanya kerja bareng banyak-banyak, kita pecah menjadi 2 shift atau 3 shift, di mana masing-masing shift itu benar-benar terpisah. Dengan demikian, jarak antar karyawan bisa dikurangi, kemudian produksi masih bisa jalan meskipun produktivitas agak lebih turun, tetapi itu tidak masalah selama kita masih bisa jalan dan karyawan-karyawan pabrik masih bisa jalan. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan virtual meeting. Jadi sudah tidak ada lagi meeting-meeting dalam rapat yang jumlahnya banyak di atas 5 orang, semua dilakukan dengan virtual meeting. Itu untuk menjaga physical distancing umumnya dan hygiene-nya. Kemudian di sisi lain kesehatan karyawan itu perlu dijaga karena kita tahu COVID itu bisa masuk ke tubuh karyawan kalau imunnya atau daya tahannya jelek. Maka itu kita berikan setiap hari imunomodulator, vitamin yang harus diminum di pabrik setiap hari. Dan juga kita usahakan tidak ada lembur sehingga mereka punya waktu yang cukup untuk istirahat, dengan demikian kesehatan mereka terjaga. Dan yang paling terakhir yang dilakukan adalah yang disebut dengan monitoring kesehatan dan kontak tracing. Jadi setiap hari karyawan itu harus dicek kesehatannya, dia kontak dengan siapa saja, kemudian hasil ceknya seperti apa, dan dia harus ngisi di dalam format. Kalau di tempat kami kita kembangkan sistem namanya One Health, jadi setiap kali orang masukkan hasil-hasilnya ke situ sehingga kita bisa monitor keberadaan mereka dan kondisi kesehatan mereka setiap hari, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan terhadap karyawan-karyawan tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan di new era adalah manufacturing masih boleh jalan, tapi kita harus benar-benar melakukan protokol kesehatan supaya COVID-nya bisa kita cegah dan semuanya masih bisa sehat. Setelah di manufacturing, mungkin kita lihat distribusi. Nah, ini juga menjadi tantangan karena apa? Pada saat implementasi PSBB ini, pergerakan orang dibatasi, transportasi juga dibatasi, sehingga distribusi ke rumah sakit menjadi tantangan. Dulu awal-awal pada saat semua transportasi di stop, kita mau ngirim pakai kapal terbang saja susah. Tetapi setelah pelan-pelan dibuka, itu bisa terkirim. Sekarang masalahnya adalah hampir semua orang itu tidak mau berhubungan, sehingga kita harus cari cara bagaimana kita bisa kontak hubungan dengan rumah sakit, antar BBF, antar apotek yang tidak memerlukan direct contact dengan orang. Dan ini memang butuh kreativitas atau bisnis model yang baru, khususnya untuk pemesanan barang, even sampai pembayarannya. Kemudian di sisi rumah sakit juga mereka pada saat new era ini ada kecenderungan bahwa orang kunjungan ke rumah sakit itu berkurang karena mereka takut tertular di sana. Dan yang tidak enggan datang ke rumah sakit bukan hanya pasien saja, mungkin dokter juga enggan. Sehingga dengan demikian kita juga harus cari cara bagaimana supaya kontak antar dokter dengan pasien itu bisa terus berjalan. Nah, dari dua hal ini memang alternatifnya yang muncul yaitu yang disebut dengan online distribution atau digital farmasi. Ini tiba-tiba menjadi sesuatu magic word untuk mengatasi selama new era ini. Seperti apa sebetulnya digital farmasi ini? Sebenarnya ada dibagi dua. Satu adalah e-distribution dan telemedicine. Kalau e-distribution itu adalah bagaimana antara PBF berhubungan dengan pabrik maupun apotek. Mereka dulunya datang salesman, kemudian ada penagih, itu semua sekarang digantikan dengan sistem online, yaitu kalau order bisa pakai online, contohnya dengan EMOS. Kemudian pembayarannya juga tidak perlu ada kolektor yang datang ke apotek atau rumah sakit, kita pakai MOSBuy. Dengan demikian apotek ataupun rumah sakit untuk pesan ke PBF tidak perlu ada kontak. Ini juga dua-duanya menguntungkan
stok di farmasi dan apotek menjadi bisa efisien. Demikian juga PBF tidak perlu harus menyediakan lagi salesman atau kolektor untuk setiap kali datang ke farmasi dan apotek. Sedangkan di ujungnya ini sudah mulai muncul platform-platform untuk Halodoc, Klik Dokter, Moshead, supaya obat-obatnya ini bisa terjadi e-prescription, sehingga pembelian obatnya juga secara online. Si pasien tidak perlu harus ke dokter untuk ke rumah sakit untuk ketemu dokter, dan tidak harus ke apotek untuk mengambil obat. Baik, ini adalah contoh e-farmasi yang masih dalam perencanaan. Nantinya kalau kita punya resep, tidak harus ke apotek, tapi resep itu bisa di-scan, masuk ke sistem platform. Dari hasil scan itu kemudian akan diteruskan ke apotek. Apotek akan menyiapkan resepnya, kemudian ini dikirimkan ke pasien. Kemudian pasien akan mendapat obat dan resepnya diambil balik ke apotek. Itu kira-kira sistem-sistem online yang harus dijalankan pada saat normal atau new normal ini. Maaf. Terakhir, pemerintah juga memberikan fasilitas untuk masalah ini, mulai dari super tax deduction, kemudian tax holiday. Super tax deduction itu merangsang dalam kondisi COVID ini perusahaan-perusahaan untuk melakukan research. Nah, research-nya itu nanti akan bisa mengurangi jumlah pendapatan yang kena pajak, dan ini sangat menguntungkan. Kemudian kalau ada orang-orang tadi di depan, kita harus membangun raw material, maka yang membangun raw material akan mendapat fasilitas tax holiday. Jadi kalau kita bikin pabrik di sini, maka kita akan bebas pajak sekian berapa tahun. Kemudian juga izin manufacturing-nya juga sederhana, bahkan sekarang ada rencana memberikan insentif untuk pabrik-pabrik mau membuka di bagian timur. Terakhir adalah diaplikasikan dengan TKDN atau e-katalog. Dengan TKDN ini, barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, bahan bakunya dibuat dalam negeri, produksinya di dalam negeri, akan mendapat preference karena pemerintah akan mengutamakan membeli barang-barang yang memang tingkat TKDN-nya, kandungan dalam negerinya tinggi, alias diproduksi di dalam negeri. Nah, harapannya dengan insentif-insentif ini, industri kita masih tetap bertahan dalam kondisi new normal era di masa COVID. Demikian kira-kira ingin sampaikan tentang supply chain di era COVID-19. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.